Baik, selamat sore anak-anakku semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua di sini. Semoga kalian semuanya selalu sehat-sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sehari-hari. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Wisnu Sabrato. Saya mengajar bidang studi sejarah peminatan secara khusus di program studi IPS. Di sini Bapak akan mengajarkan tentang kerajaan maritim di Indonesia secara khusus baik bercorak Hindu-Buddha maupun Islam. Nanti kira-kira apa saja ya, nanti akan kita ulas. Sebelum kita memulai materi pada sore hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberi pengetahuan oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, kita langsung lanjut ke materi ya. Baik, selamat sore anak-anakku semuanya. Kita langsung lanjut ke materi tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada sore hari ini, di sini nanti kita bisa mengidentifikasi, menguraikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam, serta pengaruh-pengaruhnya ya, baik bidang kebudayaan hingga pada masa kini. Kita langsung ke materi tentang kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama di sini kita akan mengulas tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Singasari, sampai dengan kerajaan Majapahit. Kita ulas dulu ya tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di provinsi wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kita bisa melihat bukti-bukti yang ada di dalam gambar tersebut. Di sini ada prasasti, terutama prasasti Yupa. Dan kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang pertama kali mengenal tentang tulisan, kurang lebih abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Kerajaan ini sudah mulai cikal bakal dikenalnya tulisan dengan huruf Pallawa. Raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Kutai salah satunya adalah Kuludungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Tetapi raja yang paling terkenal dan termasyhur adalah Raja Mulawarman. Karena apa? Karena beliaulah yang memberikan persembahan adanya prasasti Yupa, yaitu dengan mempersembahkan 20.000 ekor lembu. Aktivitas ekonomi bisa dilihat karena kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam. Mereka masyarakatnya mengandalkan di sektor perdagangan tersebut. Terus dalam masa kehidupan budaya ada yang namanya upacara Pratastoma, yaitu penyajian diri dalam agama Hindu. Kita langsung lanjut ke kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini terletak di wilayah Jawa Barat, tepatnya di wilayah sekitar Bogor di sini. Petanya bisa kalian lihat. Bukti-bukti yang ada tentang kerajaan ini, salah satunya ada beberapa prasasti Caterum, kebun kopi, sampai dengan bukti yang berada di luar, yaitu dari catatan Van Hin. Kerajaan Tarumanegara ini raja yang termasyhur, yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Kerajaan ini mencapai masa puncak kejayaan pada masa raja tersebut. Yang berikut tentang kerajaan Sriwijaya, kita bisa lihat peta di sini. Peta Sriwijaya, letak wilayah kekuasaannya sampai
di negara Malaysia, ini Singapura, dan ini adalah Vietnam sampai Thailand bagian selatan. Itu merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mencapai masa puncak kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa. Beberapa peninggalan bisa kita lihat, ada beberapa candi, Muara Takus, Muara Jambi, dan Candi Biaro Bahal. Itu adalah merupakan peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut masuk ke selanjutnya, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini pada waktu itu ada dua dinasti yang berkuasa. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya ini beraliran agama Hindu, sedangkan Sailendra yang beraliran agama Buddha. Nanti kedua dinasti ini berhasil dipersatukan oleh rakyat Pikatan yang berhasil menikahi Pramodawardhani yang beragama Buddha dari dinasti Sailendra. Dan kedua dinasti ini saling menjunjung nilai-nilai toleransi, terutama kita bisa lihat kalau kita perhatikan di Candi Prambanan, di sekitarnya itu ada namanya Candi Sewu yang merupakan candi yang beragama Candi Buddha di situ. Itu menandakan bahwa nenek moyang kita itu saling hidup toleransi, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tetapi sekitar abad ke-10 Masehi, Kerajaan Mataram Hindu ini nanti dipindahkan oleh Empu Sendok karena pada waktu itu Mataram Hindu sedang mengalami namanya bencana alam, di mana Gunung Merapi meletus pada waktu itu dan memindahkan pusatnya di wilayah Jawa Timur, dan Empu Sendok mendirikan dinasti Istana yang nanti kerajaannya yang namanya adalah Kerajaan Medang Kamola. Baik, kita lanjutkan kembali anak-anakku. Kita langsung masuk ke Kerajaan Kediri di sini. Pada akhir kekuasaan Raja Airlangga sama Kerajaan Medang Kamolan, kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Kita bisa melihat kalau Panjalu itu di wilayah Kediri, kalau yang Jenggala ini adalah di wilayah Malang. Peninggal Raja Airlangga terjadi namanya Perang Saudara atau Perang Baratayuda di sini, yang pada akhirnya nanti dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu. Kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandai lahirnya Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Nanti Kerajaan Kediri mencapai masa puncak kejayaan pada masa Raja Jayabaya. Adapun kerajaan tersebut meliputi bekas wilayah Medang. Selain itu, Kediri berhasil menguasai wilayah Jenggala atau Panjalu Jayanti. Kediri ini juga menghasilkan banyak karya sastra. Nanti kita bisa mencari sumber-sumber informasi baik kerajaan-kerajaan Kediri bisa di Google, kan bisa di literatur buku yang lain, di perpustakaan. Sumber karya sastranya apa saja di situ. Kita langsung masuk ke Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222, di mana Ken Arok pada waktu itu berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan namanya Raja Kertajaya. Adapun raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Ken Arok itu ada Ken Arok, ada Anusapati, Kertajaya, Wisnuwardana, serta Kertanegara. Masa pemerintahan Raja Ken Arok ini diwarnai dengan intrik politik. Beliau dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anusapati. Sedangkan nanti Anusapati dibunuh oleh Tojaya, dan selalu ada unsur balas dendam di pemerintahan Kerajaan Singasari ini. Kerajaan Singasari ini mencapai masa puncak kejayaannya pada masa
Raja Kertanegara, karena pada waktu itu Raja Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan melalui yang namanya Cakram Mandala dan ekspedisi Pamalayu 1275. Beliau berhasil menguasai daerah tersebut. Masa pemerintahan Kertanegara juga menandai tentang keruntuhan kerajaan Singasari. Karena kerajaan Singasari ini nanti diserang oleh Raja Gilang-Gilang atau Jayakatwang di sini. Bisa dikatakan merupakan besan dari Kertanegara. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kerajaan Majapahit. Bahwa kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Kita bisa lihat petanya di sini dari Sabang sampai dengan Merauke sampai wilayah Malaysia. Tumasek ini adalah Singapura serta Brunei serta wilayah Kepulauan Burung di Papua di sini. Itu masuk wilayah peta wilayah kerajaan Majapahit. Adapun raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Majapahit yang pertama adalah Raden Wijaya. Nanti ketika dia wafat digantikan oleh putranya yang bernama Kalagemet atau Jayanegara. Nanti ketika Jayanegara wafat digantikan oleh putrinya yang bernama Tribuana Tunggal-Dewi serta nanti setelah Tribuana Tunggal-Dewi lengser digantikan oleh Raja Hayam Wuruk. Nah, pada masa Raja Hayam Wuruk ini kerajaan Majapahit ini mencapai masa puncak kejayaannya. Hal ini bisa dibuktikan lewat yang namanya Kitab Negara Kartagama. Hampir seluruh wilayah Nusantara ini dapat dipersatukan oleh Mahapatih yang terkenal, yaitu Mahapatih Gajah Mada lewat namanya Sumpah Palapa. Kita lanjut ke kerajaan maritim yang bercorak Islam, anak-anakku semuanya. Di sini ada Perla, ada Samudra Pasai, ada Aceh, Mataram, sampai dengan wilayah kerajaan Ternate maupun Tidore. Kita ulas bersama-sama dulu kerajaan Perla dulu. Kerajaan Perla ini terletak di wilayah utara Pulau Sumatera. Sekarang merupakan tempatnya di wilayah Aceh, meliputi kerajaan Lamuri, Pedir, dan Perlak di sini wilayahnya. Beberapa ahli mengatakan bahwa Perlak itu merupakan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz pada tahun 840 Masehi. Beliau menganut aliran Syiah yang dibawa pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Adapun aliran Sunni berkembang di kerajaan Perlak pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbas, yaitu pada tahun 888 sampai dengan 913. Pada masa ini golongan Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai di Perlak. Berdasarkan peta di samping dapat diketahui bahwa perekonomian Perlak ini tergantung perdagangan di pesisir utara Sumatera. Kita bisa lihat di sini tentang wilayah kerajaan tersebut. Kita lanjut ke Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marasilu, merupakan pendiri kerajaan yang pertama yang memerintah pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh berusaha menjadikan Pasai ini sebagai perdagangan di wilayah Pulau Sumatera bagian utara. Kita bisa lihat ilustrasi gambarnya Sultan Malik Al-Saleh di sini. Ketika beliau wafat, digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Sahir yang memerintah Pasai pada tahun 1297 sampai 1336. Pada masa pemerintahnya, kerajaan Perlak ini bersatu dengan kerajaan Pasai. Nah, letak Samudra Pasai yang strategis di tepi Selat Malaka memungkinkan kerajaan Pasai ini berkembang perekonomian berbasis perdagangan laut. Kita lanjut ke Aceh Darussalam.
Dalam bidang politik, Aceh mencapai masa puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Dalam kehidupan ekonomi, lada merupakan komoditas perdagangan utama di Aceh. Kekayaan kerajaan Aceh diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Dalam bidang sosial, kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Masyarakat Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan yang bergelar tauku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kita langsung masuk ke Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang pertama kali yang beraliran Islam di tanah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Tepatnya kerajaan ini di wilayah Jawa Tengah. Adapun raja-raja yang memerintah yang pertama adalah Raden Patah, Patih Unus, dan Sultan Trenggono. Nanti pada masa kerajaan ini, ketika Sultan Trenggono wafat, terjadi pergolakan politik dalam memperebutkan tahta kerajaan Demak. Yang berikut adalah kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan pada abad ke-16. Dalam perkembangannya, Mataram Islam ini berhasil mempersatukan sampai seluruh wilayah Pulau Jawa. Latar belakang kerajaan Mataram Islam ini berdiri karena pada waktu itu terjadi pemberontakan di wilayah Jipang yang dipimpin oleh Haryo Penangsang. Putranya Ki Ageng Pemanahan yang bernama Danang Sutawijaya berhasil mengalahkan pemberontakan tersebut, sehingga yang bersangkutan diberi hadiah yang namanya adalah hutan Mentau, atau sekarang ini yang disebut dengan Mataram, tepatnya di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Adapun raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Mataram Islam, salah satunya adalah Panembahan Senopati, Sultan Agung, Sultan Hanyokrawati, serta Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan ini mencapai masa puncak kejayaannya, dan kerajaan ini berusaha menjadi kerajaan yang besar dengan cara menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Kita bisa melihat filmnya di YouTube anak-anak ya, tentang apa itu, film Sultan Agung, sangat heroik sekali filmnya. Apa saja kira-kira peninggalan Sultan Agung? Salah satunya yaitu Kitab Astabrata. Bisa kita lihat di situ, merupakan berisi tentang cara-cara menjadi seorang pemimpin yang harus wajib dilakukan di situ. Yang berikut, Kerajaan Banten. Banten merupakan pelabuhan terpenting di Pulau Jawa karena letaknya sangat strategis. Kerajaan Banten mencapai masa puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1682. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan di Kerajaan Banten, dan beliau membangun armada laut yang sangat kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Pada masa ini, kota Sorosowan sebagai ibu kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Ini ilustrasi gambarnya tentang kehidupan di Banten pada waktu itu. Yang berikut tentang Kerajaan Gua-Talu. Raja yang terkenal pada masa kerajaan ini adalah Sultan Hasanuddin. Beliau juga dikenal dengan sebutan si ayam jantan dari Timur. Beliau juga terlibat konfrontasi dengan VOC, tetapi pada waktu itu Kerajaan Makassar dikalahkan oleh VOC karena bantuan dari Arupalaka dari Bone.
Akibat dari peristiwa tersebut, Kerajaan Makassar mendandangi namanya Perjanjian Bungaya. Kehidupan ekonomi merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia, memiliki hukum perdagangan yang bersifat dan mengikat. Salah satunya yaitu Kitab Hukum Amonogapa, di situ tentang masalah kepabeanan, pelayaran dan perdagangan dalam hukum-hukum kepabeanan di situ. Kehidupan sosial menganut sistem feodal, rakyat sangat setia terhadap raja. Kita bisa lihat ke Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini didirikan dengan bantuan Kerajaan Demak. Raja yang terbesar Banjar bernama Sultan Mustain Billah. Aktif, adapun dalam kehidupan ekonomi, Banjar berpusat di tepi Sungai Nagara. Susunan masyarakat di Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Kita lanjut ke Ternate dan Tidore. Kehidupan politik merupakan dua kerajaan yang sebelumnya saling bersaing di sini. Kedua kerajaan itu bersekutu untuk melawan Portugis dari Maluku. Dalam kehidupan ekonomi, adanya persekutuan Uli Siwa atau 9 persekutuan di sini dan Uli 5 atau 5 persekutuan di kerajaan tersebut. Cengkeh dan pala merupakan komoditas yang terkenal di kedua kerajaan tersebut. Dalam bidang sosial, menekankan syariat Islam dengan melibatkan ulama kerajaan dan menekankan toleransi terhadap pemeluk agama Islam. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan kembali tentang pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Di sini dalam bidang politik, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha salah satunya berkembang menjadi sistem kerajaan yang tadinya yang bersifat kepala suku. Nanti ketika masuknya pengaruh Hindu-Buddha menjadi kerajaan dan adanya pembagian struktur pemerintahan. Dalam ekonomi, hubungan dagang dengan negara-negara lain seperti India dan Tiongkok dan memajukan kemajuan perdagangan dalam rempah-rempah. Dalam sosial, kerajaan Hindu-Buddha salah satunya pengaruhnya memperlakukan sistem kasta di masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Dalam bidang kesenian, ada beberapa candi, salah satunya adalah Candi Mendut, Ratu Boko, serta patung Prana Paramita di sini. Mungkin masih banyak lagi anak-anak ya. Selain itu ada beberapa candi Borobudur yang terkenal, candi yang terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu relief perahu bercadi yang berada di Candi Borobudur. Sekarang pengaruh kerajaan Islam dalam bidang pemerintahan, penyebutan berubah menjadi Kesultanan atau Kasanunanan. Ini salah satunya, kalau di Jogja itu adalah Kesultanan, kalau yang di Solo itu adalah Kasunanan. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja atau Sultan dibantu Dewan Penasihat yang disebut dengan Majelis Lama di sini. Dalam bidang ekonomi, menerapkan pajak serta bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran, keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Dalam seni budaya ini ada upacara grebek ya, di salah satunya kalau lihat gambar ini adalah di Yogyakarta. Nah, ini Keraton Jogja. Nah, ini beberapa kitab peninggalan serta Masjid Kudus. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan Islam. Baik, anak-anakku, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, kecemerlangan bukan tindakan melakukan kebiasaan. Pendapat dari Aristoteles. Itulah tadi anak-anakku pemaparan dari Bapak tentang kerajaan maritim di Indonesia. Masih ingat ada apa saja di situ tentang kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam? Bisa sebutkan, ada Demak, ada Singasari, ada Banten, ada Mataram, ada Aceh. Ya, mungkin kalian bisa mencari sumber-sumber literatur yang lain tentang kerajaan-kerajaan yang tadi Bapak sebutkan.
Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih.